Saudara kita orang Kristen zaman ini ke gereja itu seperti ke cari restoran. Wih, ada restoran baru buka. Coba yuk. Udah kayak simpatisan, udah gitu kadang-kadang juga kayak bioskop ya kodenya. Kalau filmnya bagus baru nonton gitu. Nah, hari-hari ini kita sedih. Prestis seorang gembala adalah gedungnya. Maka itu saudara kita di desa-desa jadi terpengaruh. Pengen punya gedung kayak di kota. Gereja besar yang ibadahnya sekian kali di hari Minggu. Nggak ada ketemu fellowship. Karena harus ganti ibadah kedua. Yang ini suruh cepat pulang. Parkirnya gimana? Sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Selamat datang di Sudut Pandang Kristen. Gereja sekarang sudah kehilangan identitas dirinya, bukan lagi sebagai eklesia atau organisme, tetapi hanya mengacu kepada sebuah gedung, yaitu dikiaskan sebagai gedung sebuah restoran atau gedung bioskop. Seorang penginjil yang bernama Daniel Alexander yang melayani di badan atau yayasan pesat di Nabire memberikan sebuah kritikan tajam terhadap perkembangan atau model pelayanan gereja di era sekarang ini. Dalam pengamatannya, ia melihat menjamurnya gereja-gereja besar dengan fasilitas yang lengkap, tidak serta-merta membangun eklesia atau anggota jemaat yang diselamatkan. Banyaknya jemaat-jemaat yang hadir di gereja-gereja yang besar hanyalah sebatas simpatisan, bukan sebagai orang-orang yang diselamatkan. Simpatisan yang artinya adalah jemaat yang belum menjadi anggota tetap pada gereja tertentu. Status demikian membuat dia bebas memilih untuk beribadah ke gereja mana. Banyaknya berdiri gereja-gereja besar pada akhirnya membuat panggilan pelayanan tidak lagi dijalankan secara sehat. Bukan hanya di situ, tetapi juga gereja-gereja besar di perkotaan memberikan dampak atau pengaruh kepada umat Kristen yang ada di desa yang menuntut juga bisa memiliki gedung ibadah yang sama seperti dilihat di perkotaan. Adapun dasar kritik yang disampaikan oleh Daniel Alexander terhadap gereja-gereja besar yang menjamur di perkotaan merujuk kepada gereja mula-mula yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul. Bagaimana rasul-rasul membangun pelayanan yang besar tetapi tidak dikumpulkan pada satu gedung tertentu. Petrus dan rasul-rasul lainnya fokus membangun gereja, yaitu gereja di dalam keluarga. Benarkah bahwa panggilan pelayanan hamba-hamba Tuhan yang fokus membangun gedung gereja dan mengumpulkan massa yang besar pada satu gedung tertentu atau dengan agenda kegiatan ibadah yang banyak jumlahnya sudah tidak lagi membangun pelayanan yang sehat atau didasarkan motivasi yang sehat? Sebelum kita memberikan tanggapan, mari terlebih dahulu kita menyimak cuplikan video berikut ini. Tentu hal ini sebagai dasar untuk kita bisa melihat dari kacamata sudut pandang Kristen. Kisah Rasul 2, hari pertama gereja lahir. Itu jumlahnya bertambah 3.000 hari pertama. Iya, betul. Lalu di ayat 47 pasal 2, begini firman-Nya. Dan tiap hari Tuhan menambahkan jumlah dengan orang-orang yang diselamatkan. Nah, kata ini diselamatkan iblis. Hari-hari ini hanya isinya simpatisan. Bukan orang yang diselamatkan. Karena kalau orang diselamatkan harus dimuridkan. Pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil, jadi segala bangsa murid itu. Muridkan. Enggak, karena simpatisan. Maaf. Saudara kita orang Kristen zaman ini ke gereja itu seperti ke cari restoran. Wih, ada restoran baru buka. Coba yuk. Nah, maaf. Tampar. Aduh. Udah kayak simpatisan, udah gitu kadang-kadang juga kayak bioskop ya kodenya. Kalau filmnya bagus baru nonton gitu. Waduh. Nah, 3.000 hari pertama. Kalau kita ngomong 3 tahun pertama, itu bisa 20.000. Iya. Pertanyaannya,
dikumpulkan di mana? Untuk yang 3.000 jiwa saja. Petrus nggak cari gedung. Hari itu di Yerusalem hanya ada 2 gedung besar. Istana Herodes dan Bait Suci. Iya. Berani Petrus sewa untuk kebaktian? enggak. Cari perkara. Ya, alasannya ada 2. 1, nggak punya uang, mereka sewa dari mana? 2, mereka itu dimusuhi. Gara-gara murid-murid sendiri yang teriak-teriak, wih kita mau dirikan negara baru, kita mau jadi. Ya marah pemerintah Roma. Nah, terus di mana? Di rumah-rumah. Iya. Sampai ayat 30 dan 31 pasal 28. Ditulis Paulus menyewa rumah 2 tahun penuh di Roma untuk menerima semua orang belajar. Harusnya kita kembali ke situ. Nah, hari-hari ini kita sedih. Prestis seorang gembala adalah gedungnya. Maka itu sosor kita di desa-desa jadi terpengaruh. Pengen punya gedung kayak di kota. Rasanya aman, itu salah. Akhirnya berlomba-lomba ingin cari penampilan yang lupa atas penggembalaan pemuritan. Jadi intinya adalah kemarin itu waktu COVID, berarti waktu gereja mulai dikembalikan ke dalam fungsi gereja mula-mula di rumah-rumah. Memang waktu di Kisah Rasul itu kan terjadi penambahan jumlah murid-murid Yesus yang baru. Nah, waktu zaman COVID itu terjadi juga loh. Betul. Karena kan makan banyak orang bertobat ya. Iya, betul. Karena gampang. Iya, orang mulai lihat sosmed dari rumah, terus mulai banyak yang bertobat. Kita dari beberapa yayasan yang kita kumpulkan data saja, orang-orang yang terima Yesus tuh ribuan pada saat itu. Betul ya Koden ya? Betul. Koden juga dengar sendiri ya tentang itu bukan ya. Dengar, ngalami juga ya. Iya. Karena dalam keadaan susah. Iya. Di rumah kita banyak makanan, yang mau makan. Bahkan anak-anak Koden itu nyiapkan makanan-makanan sehat gratis. Karena orang-orang yang di rumah sakit nggak bisa punya makan, ayo untuk kesempatan kasih dinyatakan. Iya. Wow, this is amazing. Ini pandangan yang sangat-sangat luar biasa dan akurat sebenarnya, supaya kita juga yang sedang bergerak di dalam organisasi ini, kalau nggak hati-hati terjebak di dalam hal seperti begitu. Akhirnya rutinitas dan akhirnya yang kita agungkan adalah gedungnya, bukan ternyata orang-orang yang secara tadinya organisme berkumpul bersama menyembah Tuhan, itu kehilangan esensinya akhirnya. Betul. Cuman ngumpulin orang aja akhirnya. Apalagi prinsip gereja yang Tuhan mau itu kan keluarga. Iya. Gereja besar yang ibadahnya sekian kali di hari Minggu. Nggak ada ketemu fellowship. Karena harus ganti ibadah kedua. Yang ini suruh cepat pulang. Parkirnya gimana? Itu sebuah penyimpangan yang luar biasa. Kita harus kembali ke rumah. Jadi ada beberapa hal yang diamati oleh penginjil Daniel Alexander terkait dengan fenomena perkembangan gereja yang menjamur khususnya di perkotaan dengan ukuran gedung yang besar dan dilengkapi dengan fasilitas yang nyaman. Yang pertama adalah banyak hamba Tuhan atau pendeta berlomba-lomba untuk membangun pelayanan atau gedung gereja itu menjadikan gereja seperti restoran atau bioskop. Gereja demikian hanya akan diisi oleh jemaat simpatisan, bukan jemaat yang diselamatkan. Yang kedua adalah prestise gembala-gembala atau pendeta membangun gereja yang besar dengan fasilitas yang nyaman. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip Alkitab bahwa Tuhan membangun eklesia atau gereja dalam arti gereja keluarga. Ketiga adalah gereja yang besar dengan agenda kegiatan ibadah yang padat membuat prinsip atau esensi dari gereja itu hilang, yaitu esensi fellowship. Nah, sudut pandang kali ini akan menyoroti kepada perkembangan gereja. Kalau kita melihat perkembangan gereja, kita tidak hanya berpatokan kepada satu zaman periode tertentu saja, tetapi kita juga bisa melihat perkembangan gereja sejak awal gereja mula-mula. Kita bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul dan bagaimana perkembangannya sampai sekarang ini, tentu melewati berbagai macam fase dan perkembangan.
sehingga kita bisa menentukan bagaimana seharusnya gereja hadir di era atau di zaman di mana ia berada. Tentu kalau kita melihat bagaimana gereja mula-mula, saat gereja mula-mula berdiri, tentu kalau berbicara gedung, sangat tidak memungkinkan pada zaman itu untuk mendirikan sebuah gedung yang besar, menampung seluruh orang-orang percaya dikumpulkan pada satu tempat tertentu. Jadi hal yang sangat dimungkinkan adalah rasul-rasul keluar menjangkau, menyebarkan amanat agung yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk dikerjakan oleh murid-murid. Sehingga banyak orang yang dijangkau bukan hanya di Yerusalem tetapi keluar luar batas kota Yerusalem, bahkan Rasul Paulus menjangkau ke bangsa-bangsa di luar bangsa Yahudi. Kemudian dalam perkembangannya banyak orang mengikut Yesus, dan semua ini adalah buah dari pelayanan murid-murid atau rasul-rasul yang dilanjutkan oleh orang-orang percaya dimanapun mereka berada. Mereka juga menjadi pemberita-pemberita Injil dan banyak yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Singkatnya adalah gereja menjadi gereja Katolik. Katolik bukan berarti secara organisasi, tetapi menjadi gereja yang umum. Selanjutnya barulah nampak seiring berkembangnya zaman masuk pada fase zaman Renaissance, penataan organisasi dan kemajuan berbagai bidang dalam lini kehidupan dan organisasi mulai ditata dengan sangat maju. Pertanyaannya adalah, apakah salah memiliki bangunan tempat ibadah atau gereja yang besar, megah, dan menarik? Tentu jawabannya adalah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Gereja jangan sampai kehilangan tugasnya atau amanatnya, yaitu bersaksi, melayani, dan bersekutu. Yang disayangkan adalah hamba-hamba Tuhan membangun gereja dengan bangunan yang besar hanya diisi oleh jemaat-jemaat simpatisan yang memindahkan jemaat dari gereja satu ke gereja miliknya. Kemudian gereja jangan sampai dilihat seperti restoran yang siap menyajikan berbagai menu yang dibutuhkan oleh jemaat, sehingga hanya prioritasnya bagaimana memoles gedung gereja yang baik, yang nyaman, sehingga banyak orang yang hadir, ditambah lagi membuat kegiatan-kegiatan yang menarik, mengundang pembicara, motivator, dan juga artis-artis rohani terkenal untuk menarik banyak pengunjung, dan dengan demikian ini menambah exposure kepercayaan orang bahwa di tempat tersebut benar-benar menyediakan atau memfasilitasi untuk orang-orang beribadah dengan nyaman. Inti dari gereja adalah wadah di mana untuk bisa saling menguatkan, terutama agar jemaat diperkenalkan kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga memiliki komitmen untuk mau menjadi murid yang dipakai oleh Tuhan mewartakan Injil Kristus, baik secara verbal maupun lewat kehidupan keseharian dalam kegiatan-kegiatan yang ia lakukan.